Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya masih semangat dong. Dan di sini kita langsung saja kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dalam materi hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan letak geografis dan astronomi di negara Indonesia. Kira-kira kita akan belajar tentang apa aja ya? Nah, perhatikan, simak video berikut ini ya. Letak wilayah Indonesia dibagi menjadi letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu bisa kita lihat adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk samudra bisa kita lihat di situ ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia bisa kita lihat di bagian utara terdapat negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik. Bagian selatan ada Timor Leste, Samudra Hindia, Australia. Barat ada Samudra Hindia, sedangkan bagian timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronomisnya, yaitu letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Bisa kita lihat garis merahnya, itu dia melintang. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia itu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya dengan hasil hutan, di antaranya yaitu dengan keanekaragaman yang berjenis flora dengan keanekaragaman yang berjenis fauna. Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia disebut negara maritim karena memiliki luas 3,25 juta kilometer lautan, yang artinya luas perairan lebih besar daripada luas daratan. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia disebut negara kepulauan karena negara yang memiliki 17.499 pulau. Sabang sampai Merauke hingga Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa Indonesia disebut negara maritim dan kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Nah, pulau terbesar di Indonesia itu pulau apa saja ya? Mari kita lihat. Pulau Papua, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Anak-anakku sekalian, di atas ini ada sebuah tugas. Tugasnya adalah di buku cetak. Tolong kalian perhatikan ya. Nanti Pak Epul kasih deskripsinya di sini halaman berapa. Nah, silakan kerjakan di sini
Nanti Pak Ipul akan kasih contoh. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini dia berbatasan dengan pulau apa? Nah, nanti kalian silakan isi. Caranya untuk ngisi, Pak Ipul akan kasih contoh. Silakan perhatikan ya. Perhatikan Pulau Sumatera. Pertama, kita akan mencari luas wilayahnya. Luas wilayahnya itu 473.481 km. Nah, nanti kan di buku tidak ada, boleh kalian googling. Selanjutnya batas wilayah. Bagian utara itu di Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Kalian boleh sebutkan salah satunya saja. Timur, Selat Malaka, atau kalian cuma tulis Pulau Kalimantan juga nggak masalah. Barat, Samudra Hindia. Selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Gimana nentukannya Pak Ipul? Nah, coba perhatikan ya, kayak gini caranya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, di sini Pak Ipul akan menjelaskan, misalnya kita ambil contoh adalah Pulau Jawa. Kita pengen lihat batasan Pulau Jawa. Untuk melihat batasan Pulau Jawa, misalnya kita pengen melihat Pulau Jawa bagian timur itu berbatasan dengan, nah sebelumnya kita lihat kompasnya dulu. Nih kompasnya ya, Pak Ipul lingkarin sebelah timur ya, sebelah timur. Jadi kita lihat sebelah timur ini. Di sini ada pulau apa kira-kira? Oh, sebelah timur Pulau Jawa itu ada Pulau Bali. Nah, artinya batas Pulau Jawa sebelah timur adalah Pulau Bali. Ambil contoh lagi ya. Misalnya nih, Pak Ipul pengen lihat bagian Pulau Jawa batasnya di bagian selatan. Kita lihat bagian selatan, lihat kompasnya dulu. Nih, kompasnya nih Pak Ipul lingkarin ya. Nah, sekarang di bagian selatan Pulau Jawa itu ada apa? Nah, Pak Ipul lihat. Oh, nih di sini ya. Oh, di sini di bagian selatan. Di bagian selatan ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Di bagian selatan adanya laut. Nah, lautnya laut apa? Oh, ada laut Samudra Hindia. Artinya batasan Pulau Jawa di bagian selatan adalah Samudra Hindia. Nah, sekarang kita pengen lihat batasan Pulau Jawa di bagian utara. Ini utara ya. Berarti sebelah sini, ini Pulau Jawanya. Ini Pulau Jawanya. Bagian utaranya adalah sebelah ini. Nah, sebelah sini bagian utara itu nggak ada pulau kecil-kecil. Adanya langsung pulau, ada sih pulau kecil ya. Tapi kita nggak apa-apa. Misalnya, oh di bagian utara Pulau Jawa itu ada Pulau Kalimantan. Nggak apa-apa, kita tulis saja. Bagian utara Pulau Jawa adalah Pulau Kalimantan ya. Begitu juga baratnya ada apa gitu ya. Gitu, paham? Nah, tugas anak-anak sekalian adalah nanti di buku cetaknya, di buku tematiknya cari batasan Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua dan lain sebagainya ya. Tugas selanjutnya ya di halaman 49. Nah, di situ kan kalian suruh diperintahkan untuk meringkas hasil diskusi atau hasil pengamatan dari video tadi ya. Pak Ipul langsung saja ambil contoh ya, nomor 1 Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu langsung aja. Kondisi geografisnya adalah batas-batasnya. Nah, kayak Pak Ipul nih ya, batas timur Selat Malaka, barat Samudra Hindia, utara Malaysia, sedangkan selatan Selat Sunda. Nah, sisanya ke 5 pulau yang terbesar itu kalian isi sendiri. Bisa kan? Di halaman 50 itu kalian tinggal dicocokkan saja mana yang sesuai dengan pulau tersebut. Selanjutnya itu di halaman 114. Nah, insya Allah kalian udah paham kan? Untuk yang ini Pak Ipul izinkan untuk kalian mencari materinya di tempat yang lain atau isinya di tempat yang lain. Boleh googling, boleh baca buku, tapi mohon untuk didampingin oleh orang tua. Sedangkan yang terakhir yaitu halaman 116. Tugas kalian adalah menyimpulkan semua yang telah didengarkan di buku tadi. Contoh, Indonesia adalah negara yang ini. Indonesia mempunyai ini. Pulaunya apa aja. Semakin penuh, semakin bagus nilainya. Tumbuhan dan hewan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan manusia. Karena itu, seharusnya kita untuk bersyukur kepada Allah. Gimana penjelasan anak-anak? Pasti kalian udah paham dong.
Kalau belum paham, boleh japri ke Pak Ipul langsung ya. Jangan malu-malu. Kalau ada kendala, ada kesulitan, boleh japri aja nggak apa-apa ya. Yang penting kita ada komunikasi aja. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan belajar, silakan kerjakan tugasnya. Dan sekali lagi Pak Ipul mohon maaf apabila ada salah kata, baik ucapan, baik sesuatu menyinggung atau yang menyakiti hati anak-anakku sekalian. Pak Ipul mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.